berangkat dari video ini sebenarnya. Sejak itu perasaan kalau mendengar azan tapi tidak sholat, cuma pergi main dengan teman-teman, itu ada perasaan tersendiri. Ini saya kafir enggak atau bagaimana? Saya meninggalkan Islam kalau tidak sholat. Ya mungkin di antara wasilahnya itu. Ya mendengarkan video-video dakwah, kemudian mendapatkan video bagaimana anak muda ternyata kalau dekat dengan Al-Quran kegiatannya mereka Masya Allah seperti itu. Dari situlah perasaan mau hijrah, mau belajar, mencari kampus agama akhirnya. Alhamdulillah. Ya ternyata kepolosan itu juga penting. Ya, alhamdulillah. Ustaz, bagaimana caranya menghafal Al-Quran? Dan satu perkataan yang saya ingat dari beliau bilang, jangan mengaku penghafal Al-Quran kalau tidak bisa duduk 2 jam dengan Al-Quran. Ya banyak motivasi, diantaranya itu. Banyak motivasi untuk kita lebih serius bersama dengan Al-Quran di Istiba. Ya dengan motivasi mungkin, kemudian pengalaman dari teman-teman yang ada di kamar, tetangga kamar dan lain-lain. Alhamdulillah bisa dapat tips, kemudian trik, bagaimana nasihatnya, dan alhamdulillah bisa sama-sama menghafal di Istiba. Masya Allah. Itu dulu SMK di jurusan apa? Saya OTKP, otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Masya Allah. Dari otak-atik kantor ke otak-atik Al-Quran ya. Insya Allah. Luar biasa. Ya, jadi banyak orang yang seperti Hairul yang dulunya SMK, SMA biasa masuk Istiba, tapi tidak banyak yang menghafal Al-Quran. Ya, itu kata kuncinya. Ya, dan tidak banyak yang memiliki motivasi yang tinggi untuk menghafal Al-Quran sekaligus menjadi percontohan juga untuk teman-teman yang lain. Tapi waktu di awal-awal Hairul, kesulitan yang paling Hairul rasakan waktu menyesuaikan diri dengan teman-teman yang sudah terbiasa di pondok misalnya, yang masuk di Istiba. Kesulitannya mungkin di mengatur waktu dan memilih waktu yang paling tepat untuk menghafal, karena masing-masing orang ya dikatakan dalam buku-buku atau nasihat beda-beda waktu yang sesuainya untuk menghafal. Ada yang katanya sebelum tidur lancar hafalannya masuk, ada yang katanya bangun di sepertiga malam atau sebelum subuh misalnya menghafal, ada yang pagi, ada yang bahkan cocoknya tengah hari. Kami juga pernah dapati teman-teman itu ada yang menghafal setelah Isya pukul 10 mungkin begitu. Kami ke WC waktu itu di asrama, ada yang duduk di tangga menghafal. Jadi memang di antara tantangannya mencari waktu yang cocoknya untuk kita. Tapi secara umum sebenarnya waktu yang paling pas dikatakan ketika otak kita lagi tenang-tenangnya, katanya ba'da subuh. Jadi kesulitannya untuk kami itu tadi yang melawan rasa ngantuk itu. Membiasakan duduk istiqomah saja untuk duduk dan bertahan di masjid sejak setelah sholat subuh. Kalau di Istiba itu programnya setelah sholat subuh sampai dengan waktu syuruk pukul 6.20 atau 30. Jadi itu tadi tantangan mungkin masalah lawan ngantuk. Dan rasa minder mungkin. Di kelas itu saya sekelas dengan teman-teman yang alumni pondok pesantren, ada di antaranya pondok pesantren Asy-Syatibi. Mereka ya rata-rata menyelesaikan hafalan. Dan di kelas itu setiap semester, khususnya di semester awal I'dad Lugawi, program persiapan bahasa Istiba, kita ditargetkan menyelesaikan hafalan juz 30. Teman-teman jangankan juz 30 juz sudah mereka selesaikan. Sementara kita yang SMK surah dari awal juz amma saja, An-Naba itu kita belum tahu, bahkan ternyata ada yang saking jauhnya dulu dari Al-Quran ya. Ternyata ada yang namanya surah An-Naba, ada namanya surah Al-Qamar dan sebagainya. Ternyata untuk mengetahui itu saja kita belum. Sementara mereka sudah selesai menghafalkannya. Jadi minder waktu itu ada Kak. Jadi bilang, bisa ndaknya saya selesai? Teman-teman sudah jauh sekali, sementara kita ini baru memulai. Tapi alhamdulillah motivasi dari asatidzah ini juga yang kami syukuri. Banyak asatidzah di Istiba yang kami dapati nasihatnya selalu sama ya, bersabar, jangan menyerah, usaha saja ada jalannya, dan alhamdulillah bisa selesai. Insyaallah. Di semester berapa selesai hafalannya Hairul? Semester 5, iya, atau awal masuk semester 6 Kak. Awal masuk semester 6. Kalau saya itu sudah menyelesaikan. Iya, alhamdulillah. Dan sudah menyetorkan semua. Iya, saya hafalan mandiri. Mandiri maksudnya tetap setor ke musyrif atau teman setoran yang setiap hari di Istiba di beberapa semester itu. Semester untuk menyurusi hafalan sebenarnya proses awal saya katakan tadi masuk di Istiba kan menyesuaikan diri, mengatur waktu itu semester 1-2. Untuk mulai serius menghafal Quran itu dari semester 3 sepertinya. Di situ juga saya ketemu bukunya Ustadz Arfan, kemudian nasihat-nasihat. Baru kemudian saya targetkan sebenarnya semester 4 harus bisa selesai nih hafalan Quran 30 juz. Sampai waktu liburan juga dipakai untuk menghafal. Pulang libur ke Sebatik, saya cari halakoh atau komunitas menghafal Quran. Dapatlah seorang ustadz di sana
yang kalau saya sebut mungkin sahabat Quran Babur Rahim SKBR. Teman-teman di sana menghafal Al-Quran. Kami ikut ke kelompok menghafal itu. Ustadz Amiruddin Hafizahullah di waktu liburan juga tetap menghafal karena target itu semester 4 harus selesai hafalan. Di buku Ustadz Arfan kenapa harus menyelesaikan hafalan segera, karena bukan sebenarnya mau lomba-lomba, tapi ada poin-poin yang mau kita pelajari tentang ilmu syar'i yang berkaitan dengan Al-Quran. Kalau kita belum hafal ayatnya, nanti bingung yang mana. Mungkin Ustadz menjelaskan sebagaimana firman Allah di surah ini, kita belum pernah baca atau belum hafal. Tapi kalau sudah hafal surah atau ayatnya, pasti lebih ya cepat lah, walaupun mungkin yang belum ada saja jalannya. Tapi yang kami pahami dari buku Ustadz Arfan, kalau kita sudah hafal atau sudah pernah dapat ayat sebelumnya, lebih mudah belajarnya insya Allah. Kemudian tapi ternyata ya dengan jatuh bangun yang kami katakan tadi, semester 4 itu belum selesai hafalannya. Qadarullah, masih sampai 20-an lah atau belasan mungkin. Akhirnya mulai mempercepat lagi hafalan, dan untuk mempercepat hafalan ini ternyata ketika belajar bahasa Arab di Stiba, hafalan itu dimudahkan dan terbantu karena memang Al-Quran yang bahasa Arab yang tadinya kita menghafal mungkin butuh beberapa menit atau setengah jam satu halaman, itu bisa lebih cepat dengan kita mengetahui artinya dan kaidah-kaidah bahasa Arabnya. Ketika misalnya bunyinya inna, nanti akhirnya seperti apa, bunyinya kana, nanti akhirnya seperti apa. Itu juga yang membantu sebenarnya proses menghafal Al-Quran di Stiba Makassar, karena kita belajar bahasa Arab. Karena sudah tadi hafalannya tidak selesai sesuai target di semester 4, mulailah mempercepat hafalan karena tadi sudah punya bekal bahasa, lebih mudah rasanya menghafal. Yang awalnya target hafalan itu per hari 1 halaman, karena rasanya belum habis waktu menghafal sampai waktu syuruk itu sudah dapat 1 halaman. Saya katakan coba-coba tambah. Akhirnya sampai satu momen hafalan itu setiap hari bisa bolak-balik. Artinya 2 halaman, 1 lembar per hari. Mulailah percepatan hafalannya dengan dasar bahasa Arab tadi. Kemudian ternyata belum tercapai juga, belum selesai di awal-awal semester 5. Nah, di program libur semester Stiba itu atau di waktu libur secara umum Ramadan misalnya, ada program menghafal Al-Quran, daurah menghafal Al-Quran yang biasanya disusun 10 atau 17 hari bahkan 20 hari. Nah, kami cobalah untuk mengikuti program ini. Sempat ragu juga, bisa enggak saya ikut program yang percepatan seperti itu. Dan motivasi yang kami dapat juga dari Ustadz Arfan lagi, Masya Allah, di bukunya beliau menyebutkan bisa mengikuti program percepatan hafalan. Dan juga kami putuskan waktu itu untuk ikut. Dan di awal pembukaan daurah itu pematerinya Ustadz Arfan sendiri. Tambah semangat lagi beliau menjelaskan tentang bagaimana kita mengikuti daurah, kemudian semangat dan pertanyaan apakah perlu kita mempercepat itu hafalan, menyelesaikan dan sebagainya. Alhamdulillah beliau jelaskan di pembukaan dan kita ikuti daurah itu, dan alhamdulillah di daurah yang di semester 5 waktu itu kita ikuti daurahnya sekitar 10 hari dan alhamdulillah bisa menyelesaikan hafalan yang belum selesai di waktu itu, dan selesai kegiatan daurah 10 hari bisa menyelesaikan beberapa juz yang tertinggal dan belum dihafalkan waktu itu. Alhamdulillah. Insyaallah. Luar biasa ya. Saya kira semulus. Tidak mulus, banyak jatuh bangunnya. Masya Allah. Ternyata saya kira kan sudah pintar bahasa Arab, berarti gampang sekali tuh hafal Al-Quran. Ternyata butuh waktu yang panjang, jatuh bangun juga. Iya. Kurang lebih waktu normalnya 2 tahun ya. Iya. Di buku Ustadz Arfan yang tadi itu, ya ini mungkin promosi juga karena kami rasa bukunya sangat bermanfaat. Bisa teman-teman cari atau pesan nanti. Mahasiswa penghafal Al-Quran. Di situ beliau, ya kalau kami tidak salah, beliau menyebutkan kalau kita menyurusi program menghafal saja itu dengan baik yang harian, tidak terlalu target hafalan yang banyak-banyak. Kalau hafalan yang mungkin dikatakan santai seperti itu beliau menyebutkan 2 tahun, 3 tahun bisa selesai hafalan. Kalau kita program dengan baik. Insyaallah. Ya betul-betul. Beliau juga pernah sampaikan di beberapa daurah, itu beliau sampaikan cukup santai saja. Iya, tidak perlu buru-buru. Mungkin yang sibuk sekali dia perlu mengikuti daurah, cukup duduk bersama Al-Quran 1 atau 2 jam pada subuh itu sudah bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz. Gampang ya. Tidak segampang diceritakan di podcast atau mungkin dikatakan mahasiswa menyelesaikan hafalan ya. Mungkin dilihat momen 1 menit videonya, tapi ternyata perjuangannya tidak semudah itu. Banyak tantangan, tapi alhamdulillah dengan taufik Allah, ya doa orang tua dan nasihat para asatidzah, bisa kita sampai pada pencapaian yang alhamdulillah bisa didapat hari ini. Dalam perjuangannya Akhirul ada bawang-bawangnya tidak? Oh ya, ada kah? Seberapa banyak bawangnya Akhirul? Ya banyak sekali.
Atau di tengah malam sempat nangis kenapa saya ini tidak masuk hafalannya mungkin. Kalau masalah tidak masuk bukan mungkin tazkiyatun nafas atau bagaimana ya. Kami pribadi untuk ada di waktu daurah kemarin ada masalah menghafal satu halaman, mungkin saya tandai di mushaf saya. Ada satu halaman yang hari itu entah kenapa halaman-halaman yang lain itu mudah bagi saya, alhamdulillah. Tapi ada satu halaman yang memang saya tandai waktu itu, saya katakan ada satu momen nanti saya akan ingat bahwa halaman ini yang paling sulit saya hafal. Jadi ada memang dan sepertinya mungkin itu kembali kepada kondisi pikiran kita hari itu atau mungkin keadaan kita yang mungkin tidak fokus, ada pikiran yang membebani dan sebagainya, mungkin tidak fokus untuk menghafal Al-Quran. Tapi sepanjang proses menghafal kami, alhamdulillah yang kami rasakan dimudahkan. Di antara triknya tadi kalau sudah tahu bahasa Arab, insya Allah pasti ada kemudahan. Kemudian di antara buku juga yang pernah kami dapat, menghafal Al-Quran dengan memahami artinya itu lebih memudahkan hafalan. Jadi untuk kesulitan masalah tidak masuk mungkin di satu momen ketika daurah itu yang kami rasa. Tapi secara umum proses menghafal tadi karena kami pakai metode yang itu, membaca dulu artinya, memahami makna halaman atau ayat yang di halaman itu secara umum. Proses menghafal kami rasa alhamdulillah mudah. Insyaallah. Ya, kayaknya saya harus belajar bahasa Arab ya. Alhamdulillah, yang penting memang. Iya. Saya juga semakin kesini semakin termotivasi sekali. Banyak penghafal Al-Quran saya undang tapi saya tidak menghafal Al-Quran. Aduh, Masya Allah. Ini bagian dari hidayah dari Allah kan? Iya. Siapa tahu ini sinyal dari Allah supaya saya cepat-cepat menyelesaikan Insya Allah. Semoga dimudahkan. Minimal juz 30 lah. Insya Allah. Amin. Tapi Hairul, apa sebenarnya motivasi ya Hairul untuk menghafal Al-Quran? Apa ya? Sepertinya umum ya, sama seperti teman-teman semua yang mau menghafal Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran, kemudian bagaimana di akhirat ya pahalanya yang sangat luar biasa, bisa membahagiakan orang tua. Kalau kami pribadi mungkin kenapa mau sekali menghafal Al-Quran, bingung untuk dirangkum dalam satu perkataan sepertinya. Banyak sekali sebenarnya, sama seperti teman-teman yang umum. Hanya saja bagaimana mau cepat segera menyelesaikan hafalan, karena kami katakan di Istiba banyak target yang kita mau capai, misalnya belajar ini, belajar itu, belajar usul fikih, belajar fikih, kemudian pelajaran-pelajaran yang lain, ditambah juga menghafal Al-Quran. Hafal Al-Quran yang saya pahami dari bacaan tadi buku Ustaz Arfan, banyak hal yang sebenarnya kita mau pelajari. Sementara kalau kita tidak punya dasarnya yang mana ya kita pembelajar ilmu syar'i di Istiba, kalau sumber ilmu syar'i yang pertama itu Al-Quran, kemudian sunnah kita tidak selesaikan atau ambil terlebih dahulu, ya bukan dikatakan mustahil tapi agak tidak, bagaimana begitu ya, kita mau belajar ilmu syar'i tapi sumber utamanya kita tidak punya dulu. Maka disitulah sebenarnya saya target kenapa di semester 4 harus menyelesaikan, karena di semester 5, 6 pelajarannya itu semakin banyak. Atau mungkin mendekati semester akhir 7 dan 8 akan ada tugas-tugas akhir, KKN, kemudian skripsi dan sebagainya. Jadi mungkin dari situ, karena saya pikir ada banyak sebenarnya tugas-tugas yang lain yang kita mau capai. Maka hafalan Al-Quran ini sebagai dasar itu harus diutamakan dulu ya. Selain dari tadi motivasi masalah kemuliaannya, itu yang ya secara umum teman-teman pasti sudah tahu. Masalah kemuliaan orang menghafal Al-Quran, pahalanya, kemudian kemuliaan di sisi Allah karena dikatakan keluarganya Allah dan sebagainya. Itu ya tentu menjadi motivasi kami juga. Cuma kenapa dikatakan mau segera menyelesaikan, karena itu mungkin banyak yang ingin dicapai sebenarnya, dan dasar utamanya itu Al-Quran dulu. Jadi dari banyaknya tantangan, rintangan, serta ini mau sekali cepat-cepat menyelesaikan hafalan Quran, karena mungkin banyak sekali yang harus dipelajari ke depannya ya. Sebenarnya cita-cita Hairul ini apa sebenarnya? Saya bingung. Di SMK waktu itu kami perkantoran, kalau ditanya cita-cita apa atau mengisi formulir cita-citanya apa, sering kami tulis itu juru komputer. Ya dulu gambarannya itu maunya jadi orang yang kerja kantoran, duduk di kantor, kerja, fokus di komputer, pulang, seperti itu. Tapi masuk ke Istiba ya tidak, mungkin bukan itu lagi targetnya. Mungkin ada hal-hal yang mau dicapai. Bagaimana kita menjadi seorang dai mubalik yang punya kapasitas ilmu yang cukup sehingga bisa ya menyampaikan agama ini dengan dasar yang benar, dengan ilmu yang mumpuni, dan insya Allah
punya ilmu yang benar kita sampaikan kepada umat dengan problematika yang begitu besar hari ini ada di umat. Jadi kita butuh orang-orang yang bisa menyampaikan pendidikan agama itu atau pelajaran agama, ilmu agama dengan memang ala basirah kalau dikatakan di Al-Quran itu ya dengan dasar ilmu yang baik. Maka mungkin itu yang kami mau target, punya menjadi orang yang bermanfaat dengan cara menjadi dai atau mubalik yang punya kapasitas yang baik. Jadi memang goals dari semua itu, dari semua perjuangan Khairul ya intinya mengabdi untuk masyarakat. Iya. Sekarang mungkin cita-citanya dengan lihat teman-teman yang terkondisikan di pondok atau di Stiba, cita-citanya sekarang mau buka pondok di Sebatik mungkin ya, kalau Allah izinkan insya Allah. Di Sebatik ada pondok tidak? Ya ada beberapa pondok di sana, tapi untuk program yang fokus untuk tahfizul Quran sendiri kami belum lihat ya. Maka yang kami lihat di Makassar ini Masya Allah, atau di teman-teman yang dari daerah lain yang kami tanya, banyak sekali program yang pesantrennya itu fokus untuk tahfizul Quran yang kami rasa mungkin teman-teman di Sebatik bukan tidak mau hafal Quran, hanya saja untuk pengondisiannya dengan lingkungan menghafal Quran itu yang belum ada. Maka ada kemauan dari kami yang kami rasa harus ada program-program pembinaan dan pendekatan Al-Quran ke depannya di Pulau Sebatik itu, insya Allah. Saya doakan Khairul bisa bangun pondok pesantren di sana, insya Allah. Insya Allah. Ya, banyak orang yang mungkin backgroundnya itu tidak, orang tuanya bukan pemilik pondok pesantren, tapi ternyata anaknya bisa membangun pondok pesantren. Banyak contoh-contohnya, banyak sekali contoh-contohnya yang memang dia semangat, lahir semangatnya itu dari hati memang, dan melihat kondisi kampung halamannya. Ya saya bisa katakan Sebatik itu kampung halamannya Khairul ya. Iya. Ya karena lahir di sana, besar di sana. Lahir di Sinjai Kak. Oh lahir di Sinjai. Walaupun dari Sinjai lahir kemudian sampai STK. Saya sempat TK di Sinjai, kemudian setelah TK itu baru ke Sebatik. Jadi memang bisa dikatakan juga kampung halaman ya di Sebatik, karena tumbuhnya di sana. Insyaallah. Karena pulang kampungnya juga di Sebatik. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Dan ini satu pengalaman hidup yang sangat luar biasa Khairul ya, dimana di SD, SMP, SMA kita yang sejujurnya tidak pernah terbayangkan oleh Khairul bisa menyelesaikan hafalannya sampai 30 juz. Iya. Ya. Mungkin tidak pernah dicita-citakan ya. Iya, sejak SD begitu tidak punya sebenarnya perencanaan. Bahkan tadi ketika sudah menghafal Quran itu ketika salah beli atau seakan-akan tertipu ya, promo itu belum ada target mau menyelesaikan 30 juz. Bahkan gambarannya secara umum mungkin yang teman-teman juga dapati, perlukah kita menghafal Al-Quran? Untuk seperti itu belum ada gambaran waktu di awal-awal SMK, di awal SMK kemudian awal mendaftar Stiba, tidak ada sebenarnya pemahamannya kita memang harus ya kita hafal Al-Quran ya, gambarannya seperti itu. Allah. Tapi ketika baru mendapat nasihat asatidzah kemudian penjelasan dari mereka ya bahwa memang menghafal Al-Quran itu penting ya, terlepas kita mungkin menyelesaikan 30 juz dulu atau bagaimana ya, seorang muslim yang dikatakan baik ya seharusnya memang dekat interaksinya dengan Al-Quran, dan diantara interaksinya itu menghafal. Mungkin seperti itu. Khairul punya cita-cita lain tidak? Misalnya mau kuliah di Timur Tengah misalnya. Setelah ini. Ya ini yang menarik kami lihat di Stiba itu. Sebagian ada yang mengatakan soalnya Stiba itu batu loncatan untuk ke Arab Saudi. Walaupun soalnya secara administrasi Stiba tidak ada hubungan yang khusus secara administrasi yang katakan setelah Stiba itu pasti ke Madinah atau ke Arab Saudi. Tapi memang teman-teman sebagian ya banyak yang dengan wasilah masuk ke Stiba bisa tembus ke Timur Tengah. Ada yang bahkan setelah selesai program persiapan bahasanya di Stiba kemudian lulus ke Madinah. Dan kami ketika masuk Stiba waktu itu belum tahu, dan gambarannya kami itu untuk sekolah ke Arab Saudi itu hanya teman-teman yang betul-betul sejak kecil pesantren dan sudah jago sekali baca kitab kuning. Ternyata ketika masuk Stiba, banyak sekali teman-teman yang mereka sejak awal masuk Stiba pun sudah punya rencana untuk insyaallah semester depan saya lolos ke Madinah, lolos ke ini, dan untuk cita-cita itu setelah mendengar pengalaman asatidzah bagaimana mereka menuntut ilmu di kota Nabi, kemudian menuntut ilmu di Arab Saudi secara umum, ya tentu ada kemauan untuk seperti mereka juga ya. Walaupun dikatakan innal arda la tuqaddisu ahadan, tanah itu tidak mensucikan orang ya, tapi dengan dekatnya para guru-guru di sana, para masyayikh, fasilitas yang ada ya, kami juga berharap bisa sebenarnya belajar di sana. Walaupun ya jujur dikatakan Kak, beberapa tahun mendaftar juga
belum ada kabar untuk ke sana. Tapi alhamdulillah pun kalau belum bisa ke sana, belajar di Stiba juga insya Allah bisa mendapatkan bekal yang cukup dan baik insya Allah untuk bermanfaat di masyarakat. Ya, Ahirul, kalau saya kasih challenge, ya Ahirul mau tidak menuliskan satu buku tentang pengalaman Ahirul dalam menghafal? Berat mungkin ini ya. Sebenarnya sudah ada permintaan sebelumnya. Guru kami Ustadz Abdullah bin Yusran hafizahullah, beliau sebenarnya pernah meminta kami, coba antum tulis bagaimana pengalaman antum menulis menghafal Al-Quran. Bahkan beliau kalau bahasanya beliau kalau tidak bisa untuk umum bukunya, untuk teman-teman di Stiba saja katanya bagaimana cara menyelesaikan hafalan di Stiba ya. Tapi Allah musta'an sampai hari ini kami belum bisa. Kedepannya mungkin kalau kami belajar cara menulis dan sebagainya dengan mungkin juga masukan dari para asatidzah atau teman-teman yang biasa menulis, bisa kita selesaikan. Tapi Allah alam bagaimana jadi. Insya Allah saya doakan Ahirul bisa launching bukunya segera. Insya Allah. Karena mungkin banyak yang diceritakan Ahirul ini masih sangat kurang. Ya, masih sangat kurang kami rasa dibandingkan dengan cerita-cerita orang di teman-temannya Ahirul. Ya, saya sudah banyak menanyakan tentang Ahirul kepada teman-teman Ahirul, termasuk satu kampung saya. Siapa juga? Suryadi namanya. Suryadi. Iya, Suryadi. Ya, dia orang Bima. Dia tinggal menjual ini es buah kalau tidak salah, atau minuman di depannya Masjid Anas bin Malik. Oh iya, sepertinya tahu Kak ya. Masya Allah. Ya, beliau itu Masya Allah bagus juga perjalanan hijrahnya. Masya Allah. Ya, beliau dari SMK juga. Ya, sempat ke Jepang, pulang kampung dapat hidayah, Masya Allah, masuk ke Stiba. Masya Allah. Luar biasa juga ceritanya. Ya, ini juga menariknya di Stiba. Berbagai mahasiswa dengan berbagai latar belakang ya, cara perjalanan hijrah, ada yang sejak SMA dan sebagainya. Ini sebenarnya cerita-cerita yang kita saling menguatkan di dalam Stiba itu. Ketika misalnya dapat masalah, ternyata teman-teman ketika kami pribadi bisa dikatakan awal hijrah itu ketika masuk Stiba. Ternyata dapat masalah futur dan sebagainya. Lingkungan Stiba yang ada, teman-teman dengan latar belakang yang berbeda, kita bercerita ke mereka. Ternyata masalah yang kita hadapi sudah 2 tahun atau 3 tahun yang lalu mereka dapati, dan dengan nasihat mereka kita terkondisikan untuk alhamdulillah bisa semangat lagi. Alhamdulillah lingkungan yang ada di Stiba ya dengan plus dan minusnya alhamdulillah bisalah kita terkondisikan untuk sama-sama di lingkungan yang baik dan bisa menghafal Al-Quran insyaallah. Insyaallah. Ya. Saya doakan antum tetap istiqomah di sana dan tentu saja bisa memberikan inspirasi juga untuk teman-teman yang nantinya akan masuk ke Stiba. Ya, insyaallah. Jangan sampai orang-orang sebatik lihat pengalaman dan cerita hidup dari Ahirul termotivasi juga. Iya, ini juga yang sebenarnya saya teringat momen dilemanya ketika daftar ke Stiba. Dari sebatik waktu itu saya sendiri. Saya dapat sebenarnya orang yang asal sebatik juga daftar ke Stiba. Tapi beliau sebenarnya sekolah atau mondoknya di Bone. Jadi bisa dikatakan memang dari sebatik waktu itu saya sendiri. Mungkin kalau tantangan masuk Stiba di awalnya itu tidak punya teman, ya berangkat sendiri. Dan itu juga diantara sebabnya orang tua bimbang ya melepaskan kami berangkat sendiri itu. Karena memang di sebatik kami pribadi jarang keluar pulau ya, pengalaman dan sebagainya. Tapi itulah awal ketika kami harus berangkat sendiri ke Sulawesi ya dengan pesawat dan sebagainya. Karena tidak ada teman dari Pulau Sebatik itu, ya itu tantangannya. Ini juga motivasi teman-teman dari Sebatik, ayo kita ke Stiba, belajar dan ambil pengalaman sebanyak-banyaknya, pulang menjadi orang yang bermanfaat, bisa membangun Pulau Sebatik ini untuk insya Allah menjadi pulau yang lebih baik dan banyak manfaatnya untuk umat insya Allah. Amin. Insya Allah. Ya, sahabat inspirasi, itu tadi cerita yang sangat menarik untuk kita semua, dan tentu saja ya mudah-mudahan nanti ketika saya punya anak bisa melihat video ini Khairul dan bisa menjadi motivasi juga untuk dia untuk menghafal Al-Quran ya. Dan kami punya adik Khairul, dia Masya Allah sangat ingin menghafal Al-Quran ya, tapi ya qadarullah begitulah keadaannya. Karena dia anak terakhir dan harus bersama orang tua, tidak dilepas untuk masuk di pondok pesantren, Masya Allah. Tapi sekarang sementara berusaha Herul ya untuk ini, dan perempuan juga ya.
Khairul, yang paling terakhir, ada tidak motivasi untuk teman-teman ya yang sementara menonton nantinya? Apa ya? Mungkin untuk teman-teman yang hijrah ya, karena mungkin kalau kami ceritanya berangkat dari awal hijrah ketika masuk Stiba kemudian belajar menghafal Al-Quran. Untuk kita yang proses untuk menghafal Al-Quran, jatuh bangun itu hal yang biasa, dan naik turunnya semangat atau bahkan iman itu memang hal yang biasa untuk seorang manusia. Kita memang bukan malaikat. Permasalahannya bukan tentang berapa kali kita jatuh, tapi apakah setiap kita jatuh itu kita masih mau kembali. Karena di antara was-was setan ketika kita jatuh itu selalu membisikkan di telinga kita atau di hati kita, tidak pantas lagi kita kembali. Mungkin kita sudah menghafal Al-Quran tentang bagaimana bahayanya pelanggaran ini, dosa ini, atau pandangan yang salah dan sebagainya, pendengaran yang tidak baik, akhlak yang buruk. Proses menghafal Al-Quran kita dapati ayat-ayat tersebut. Kemudian kita sendiri yang mungkin ya, Allah mustawan, jatuh melanggar ayat yang sudah kita hafalkan. Ada mungkin bisikan dari setan, tidak pantas lagi kembali setelah kamu menghafal ayatnya, ternyata kamu sendiri yang langgar. Kamu tidak bisa menjadi penghafal Al-Quran. Ya itu was-was setan ya, dan rahmat Allah lebih luas insya Allah ketika kita serius untuk menghafal, menjadi orang yang lebih baik. Sekali lagi, bukan permasalahannya seberapa sering kita jatuh, tapi apakah di setiap jatuh itu kita masih mau kembali. Dan ketika kita memilih untuk kembali dan terus kembali di setiap kita jatuh, insya Allah jalannya Allah, pintu rahmat dan taubatnya selalu terbuka untuk kita. Dan insya Allah dengan niat yang tetap diperbarui dan selalu dijaga, perjalanan kita untuk hijrah menjadi orang yang baik, insya Allah selalu dibimbing Allah Subhanahu Wa Taala. Ada saja sebab-sebab kebaikan yang akan datang. Mungkin dari guru kita yang kita diperkenalkan dengan guru yang baru, diperkenalkan atau dipertemukan dengan orang-orang baik, sehingga alhamdulillah bisa terkondisikan dengan kondisi yang membantu kita di jalan hijrahnya kita, di jalan menghafal Al-Quran. Dan insya Allah itu semua berangkat dari niat kita yang baik. Kita mau jujur kepada Allah, kita mau hijrah, kita mau menghafal Al-Quran dan menjadi orang yang baik, yang kalau sudah punya niat yang baik ini, setelah jatuh pun insya Allah tetap masih mau kembali. Karena problemnya sebagian orang ketika mengambil jalan hijrah, setelah jatuh ya termakan dengan syubhat atau was-was setan, tidak usah lagi kembali. Padahal jatuh itu biasa kalau seorang manusia. Pertanyaannya, kita mau kembali enggak? Ya, mungkin begitu Kak. Masya Allah. Ya, luar biasa. Kami ucapkan syukron Khairul atas semangatnya, motivasinya, dan inspirasinya untuk kita semua. Karena kami yakin dipercaya, ya banyak orang yang akan termotivasi dengan cerita Khairul, termasuk kami pribadi. Termasuk kami pribadi yang notabene kami tidak pernah pondok, mungkin yang memiliki keinginan untuk belajar ilmu syar'i, tapi sampai sekarang kami memiliki kesulitan baik dari hafalan dan lain sebagainya. Dan itu cerita-cerita seperti ini mampu membangkitkan semangat kami ya untuk menghafal, untuk belajar lagi lebih giat ilmu syar'i. Kami sekali lagi ucapkan syukran jazakallahu khair wa barakallahu. Masya Allah. Ya, sahabat inspirasi, itu tadi bincang-bincang kita dengan Khairul. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tetap menjaga beliau, menjaga keluarga beliau, dan tentu saja tetap diistiqomahkannya di jalan kebaikan ini. Dan kami pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga sahabat inspirasi semuanya memiliki semangat dan motivasi tersendiri juga untuk menghafal Al-Quran, dan yang paling penting ya selalu sungguh-sungguh dan bekerja keras ketika ingin memulai sesuatu hal. Sampai inspirasi, sebelum kita menutup, kami kembali lagi ingin mengingatkan bahwa saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini masih terkena genosida yang dilakukan oleh tentara-tentara Zionis Israel. Untuk itu kami selalu mengajak kita semua, mari kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mari kita berikan dukungan, semangat, dan serta selalu menyuarakan kemerdekaan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan tidak cukup sampai di situ, sahabat inspirasi, mari kita memberikan infak terbaik kita, donasi terbaik kita, apa-apa yang menjadi harta terbaik kita berikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga dengan apa-apa yang kita berikan itu menjadi semangat baru, harapan baru untuk mereka membangun, untuk maju ke depan, untuk kembali membangun negara mereka. Yang kedua, sahabat inspirasi, kami baru saja mengirim 410 dai di seluruh pelosok Nusantara untuk mengajarkan Al-Quran untuk orang-orang yang berada di pelosok yang tidak bisa membaca Al-Quran. Untuk itu, mari mendukung program kami ini dengan
berinfak di jalan Allah, insya Allah dengan wasilah infak dari sahabat Israel semua, insya Allah akan memudahkan jalan dakwah dari para dai kita ini. Mungkin itu saja perjumpaan kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran akhir.